Jadikan kami hamba-hambamu yang setia dan taat sampai akhir. Kami bersyukur untuk kehidupan pada hari ini. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini bukan karena hebat dan kuatnya fisik kami. Tapi semua adalah anugerah-Mu. Tatkala kami boleh memahami ini adalah anugerah, ajarlah kepada kami untuk hari ini, hari-hari yang Tuhan boleh anugerahkan, agar kami boleh mengerjakan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar dan tahu ya Tuhan, kami tak pernah mengetahui sampai kapan kami diizinkan untuk tinggal di dalam dunia ini. Namun kami percaya selagi kami masih ada sebagaimana ada pada hari ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tuhan untuk menjadikan kami adalah saksi-saksi bagi Tuhan. Berfirmanlah, kami mau belajar bersama-sama. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita kembali belajar melanjutkan bagian firman Tuhan di dalam seri-seri 7 gereja yang ada di dalam kitab Wahyu. Mari kita hari ini boleh melihat 2 gereja yang terakhir yang boleh kita pelajari. Wahyu 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Lalu nanti kita akan melanjutkan dengan Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pasal 3 mulai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Saudara, apakah saudara mengenal gambar tokoh ini? Mungkin generasi yang sekarang pada bingung ya, ini siapa ini? Nggak tahu nih. Masih ingatkah? Kalau Anda tahu tokoh ini berarti Anda tahu umur saudara. Anda paham umur saudara. Saya masih kecil sangat suka sekali dengan gambar ini ya saudara. Ingat nggak apa yang selalu dikatakan oleh Pak Tino Sidin di depan layar kaca? Apa yang selalu dia katakan? Bagus. Saudara tahu nggak walaupun gambarnya jelek, dia tetap mengatakan apa? Bagus. Saudara-saudara, itulah yang namanya sebuah apresiasi yang baik, apresiasi yang positif, yang memberi semangat bagi anak-anak untuk terus berkreasi, menggambar dan mengirimkan gambar mereka ke TVRI waktu itu. Saya mau memakai apa yang terjadi zaman lampau adalah dengan keberadaan dua gereja yang akan kita pelajari, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Mereka bukan gereja yang sempurna, namun mendapat pujian dari Kristus. Dari 7 gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, hanya 2 gereja ini, yaitu Smyrna dan Philadelphia yang tidak ditegur. 5 gereja sebelumnya sudah dibahas. Mereka dipuji, mereka juga ditegur, mereka juga dicela, mereka mendapatkan keberatan dari Yesus. Maka kita akan melihat terlebih dahulu tentang gereja Smyrna. Saya akan tunjukkan tentang konteks daripada kota ini. Karena cerminan kota ini menunjukkan keberadaan jemaatnya dan apa yang terjadi di sana. Kota Smyrna adalah kota yang sangat ramai, kota yang sangat penting di pantai barat Asia Kecil. Jadi saudara-saudara, kota ini merupakan pusat pembelajaran, pusat sains, pusat budaya. Jadi seperti mungkin kota pendidikan, terkenal dengan sekolah kedokterannya. Saudara, Smyrna juga merupakan kota bisnis yang sangat ramai, menjadi pusat perdagangan pada waktu itu. Karena memang letaknya, saudara, semoga kelihatan. Boleh tampilkankah di layar? Ya, tampilkan saja nggak apa-apa. Saudara, lihatlah kota itu memang dekat sekali sehingga menjadi pemasok utama, yaitu yang namanya ekstrak getak damar menjadi bahan dasar untuk mur. Kita pernah membaca orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, dan dari kota Smyrna inilah saudara pemasokan mur itu ada. Juga kota ini pusat perdagangan anggur. Jadi sama dengan kota-kota lainnya, Smyrna juga memiliki yang disebut penyembahan berhala. Salah satu jalan yang terkenal di Smyrna disebut dengan Jalan Emas karena sepanjang jalan itu berdiri kuil-kuil penyembahan yang megah. Baik kuil dewa Sibel, Apollo, Asklepios, Aprodit. Kemudian kuil yang cukup besar itu adalah untuk menghormati dewa Zeus. Dan yang paling megah adalah kuil untuk penyembahan kepada Kaisar yang dianggap Tuhan. Nah saudara boleh lihat ketik di Google atau cari sejarah mencatat pada tahun 23 Masehi kota Smyrna ini adalah kota yang memenangkan hak istimewa menjadi pusat penyembahan kepada Kaisar, yaitu Kaisar Tiberius. Selanjutnya saudara, Kaisar Romawi yang bernama Domitianus yang memerintah tahun 81 atau sampai dengan 96 Masehi adalah orang yang pertama kali menuntut penyembahan kepada dirinya dengan gelar Tuhan. Jadi saudara, Kaisar Romawi ini, Domitianus ini meminta supaya semua rakyat itu adalah menyembah dia karena dia menganggap dirinya Tuhan. Dan ini menjadi sebuah ujian yang paling berat buat orang-orang Romawi. Saudara-saudara, menurut sejarah gereja kuno, di bawah pemerintahan Domitianus inilah Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Jadi yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos.
sekitar tahun 95 Masehi. Pemujaan kepada kaisar sebetulnya saudara ini adalah hal yang biasa-biasa awalnya. Rasa terima kasih yang spontan dari masyarakat rakyat yang ada di Roma. Tetapi kemudian saudara, karena keterusan merasa disanjung, maka Domitianus sudah menetapkan bahwa semua orang harus menyembah dirinya dan itu wajib. Maka kisah martir yang terkenal yaitu yang bernama Polikarpus. Itu adalah murid dari Rasul Yohanes yang dibunuh pada usia tuanya. Pada saat dia mempertahankan imannya, dia dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Itu sekitar tahun 155 atau 156 Masehi. Dia dibakar karena menolak untuk menyangkal Yesus. Jadi saudara tahu dulu tentang gambaran kota ini. Kota yang besar ini, kondisi seperti inilah keberadaan jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat Smyrna dikatakan miskin. Ini miskin, benar-benar miskin. Tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan saja juga sulit. Saudara, jemaat ini miskin bukan karena dia malas untuk bekerja. Malas, gak mau berupaya. Kalau kita ngomong dia miskin karena dia malas. Enggak, saudara. Yang terjadi dengan jemaat-jemaat di Smyrna adalah mereka bisnis. Tetapi karena jemaat ini tidak mau menyembah kaisar, tidak mau menyembah dan mempertuhankan kaisar, maka jemaat ini dipersekusi, didiskriminasi, diembargo bisnisnya. Bahkan yang lebih parah saudara, karena mereka jemaat ini lebih memilih untuk taat kepada Kristus, menyembah Tuhan, maka mereka dikucilkan bahkan kemudian dibunuh. Ini yang terjadi dengan jemaat di Smyrna. Dan orang-orang seperti ini saudara-saudara setiap hari akan mendapatkan kesulitan. Karena mereka setiap usaha dirampas. Harta mereka dirampas. Itu yang terjadi dengan keberadaan jemaat yang ada di Smyrna. Maka kita tadi membaca bahwa mereka itu miskin tetapi kemudian Tuhan memuji, sesungguhnya engkau adalah kaya. Maka kalau saudara memperhatikan di ayat 1 di pasal ini, Kristus langsung memberikan pujian dan sekaligus juga penghiburan kepada orang-orang di Smyrna dengan mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara, sebuah pujian yang memang diberikan kepada orang-orang yang ada di Smyrna, jemaat di Smyrna. Karena mereka lebih memilih untuk taat kepada Yesus. Lebih taat mereka untuk menyembah Yesus. Orang-orang jemaat di Smyrna tidak mau untuk menyembah kaisar. Tidak mau ada Tuhan lain selain daripada Yesus Kristus. Sekalipun saudara, kalau saya boleh mengatakan, jalan kompromi untuk jemaat di Smyrna itu lebih terbuka. Maksudnya kompromi itu gimana? Saudara kan bisa saja daripada dipersekusi, daripada semuanya disiksa sedemikian rupa, kan enak aja ngikutin aturannya Romawi. Datanglah ke kuil penyembahan kaisar, ya pura-pura datang ke sana, pura-pura menyembah kaisar, tapi hatinya untuk Yesus. Kan bisa saja saudara, betul enggak? Saudara setuju enggak? Datang ke sana supaya nyawanya selamat, supaya bisnisnya selamat, semuanya baik-baik saja. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh jemaat di Smyrna. Mereka lebih baik menderita, mereka lebih baik mati daripada menyangkali iman mereka kepada Kristus. Mereka lebih taat kepada dan setia kepada Kristus daripada menyembah kepada kaisar. Maka dampaknya yang paling hebat adalah mereka selalu dipersekusi. Mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan bisnis. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha yang hidup seperti saat ini, saudara pengusaha punya upaya. Kalau hidup di zaman itu kira-kira enaknya gimana saudara? Mau kompromi dengan pemerintahan Romawi atau saudara tetap berdiri? Berdiri jelas saudara akan habis. Tapi inilah, sekalipun jemaat ini miskin, tetapi harta mereka
adalah harta yang paling berharga, yaitu Kristus. Sekalipun kamu miskin di hadapan Kristus, engkau adalah kaya. Kristus yang mereka percayai adalah Kristus Tuhan yang hidup. Makanya Yesus kemudian mengawali kalimatnya adalah yang mati tetapi kemudian yang hidup. Ini sebagai sebuah perbandingan. Kaisar minta diakui sebagai Tuhan, disembah supaya hidupnya panjang umur, supaya dia tidak mati-mati. Tetapi kenyataannya kaisar mati. Perbandingannya adalah Kristus yang mereka bunuh, disalibkan, tetapi kemudian bangkit dan kemudian hidup untuk selama-lamanya. Itulah konteksnya ketika Kristus memperkenalkan, aku yang pernah mati tetapi sekarang hidup. Dengan memahami kondisi ini, saudara-saudara, Kristus sangat mengerti tentang kondisi jemaat Smyrna. Kristus hadir di dalam kesusahan jemaat Smyrna, di dalam kehidupan umatnya. Bahkan Kristus juga memberikan kekuatan agar jemaat di Smyrna tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena mereka harus menghadapi sesuatu yang sangat berat pada waktu itu. Maka pujian Yesus sekali lagi dikatakan, sekalipun kamu miskin, namun kamu kaya. Dan di sini saudara-saudara, ada hal yang ingin saya sampaikan buat kita. Jangan sampai kemudian kita salah berpikir ketika kita membaca bahwa kamu miskin tetapi sesungguhnya kaya. Karena cara berpikir kita kemudian kita bisa berpikir bahwa seakan-akan orang yang kaya itu selalu miskin rohani, atau sebaliknya yang miskin itu, yang orang-orang miskin itu adalah kaya rohani. Saya menuliskan demikian, kita nggak boleh berpikir dan memberi standar bahwa mereka yang miskin secara materi seperti orang-orang Smyrna berarti kaya rohani. Atau sebaliknya orang yang kaya secara materi itu pasti miskin rohani. Karena seringkali terjadi kita menghakimi orang lain dengan mengatakan, ya aku miskin tetapi kan aku dekat dengan Tuhan. Dia kaya tapi dia gak dekat sama Tuhan. Aku miskin gak punya apa-apa tapi aku taat sama Tuhan. Itu yang kaya sama sekali gak taat sama Tuhan. Ini bukan berbicara seperti itu. Mengembangkan satu pola pikir yang stereotip seperti ini jelas salah. Bukan itu yang dimaksud. Kekayaan materi ataupun juga kemiskinan materi, keduanya tidak dapat menjadi satu acuan yang baku, menjadi sebuah standar tentang keadaan rohani seseorang. Mau dia kaya, mau miskin, itu tidak ada hubungannya dengan kerohanian seseorang. Memang kenyataannya ada yang orang kaya, udah kaya, tapi rohaninya juga kaya. Oh hebat itu saudara ya. Tapi ada orang yang miskin, bukan kaya rohani, malah miskin rohani juga. Jadi double, jadi semuanya gimana? Saudara, inilah kenyataannya, kita nggak boleh membangun pemikiran seperti itu. Maka saudara, kekayaan materi maupun kemiskinan materi sesungguhnya tidak memiliki nilai rohani yang hakiki. Jadi jangan ukur kerohanian seseorang karena kaya atau miskinnya. Baik kekayaan atau kemiskinan, kedua-duanya adalah bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk memuliakan Allah. Mau dia kaya, mau dia miskin, dia bisa menjadi penghalang, dia tidak bisa memuliakan Allah. Tetapi sebaliknya dia kaya ataupun miskin, kedua-duanya juga bisa memuliakan Allah. Disinilah saudara kita belajar tentang jemaat Smyrna. Kristus mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Kristus mengetahui ketaatan mereka, kesetiaan mereka. Dan disinilah ujian bagi saya dan saudara. Kita udah sekian lama menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, pertanyaannya, apakah Kristus benar-benar saudara-saudara di dalam hati saudara, yang sesungguhnya ketika mengoreksi hati kita, Kristus mengetahui seberapa kita setia kepada Kristus, seberapa kita taat kepada Kristus. Ketika kita semangat melayani Tuhan, semangat yang bagaimana yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Apakah itu semangat karena memang kita saudara excited dengan pelayanan yang kita berikan. Atau sesungguhnya semangat antusias itu terjadi karena ada Kristus yang bertata di dalam hati kita. Kristus mengetahui kedalaman hati kita. Kristus sungguh-sungguh tahu saudara seberapa dalamnya kita mengasihi dia. Sama seperti Kristus yang menegur jemaat di Efesus. Bahkan Kristus tahu segala kesusahan dan pergumulan kita.
Saudara, memang kita nggak mungkin bisa mengalami hal yang sama, menderita bagi Yesus seperti yang dialami orang-orang di Smyrna. Tetapi sesungguhnya pada saat ini kita bisa, saudara, memiliki hati yang sama dengan mereka. Yaitu hati yang taat, hati yang setia kepada Kristus. Dunianya memang berbeda. Kita mungkin tidak seperti mereka yang mengalami kematian sebagai seorang martir. Zamannya beda. Tetapi kita, saudara, bisa memiliki hati yang konsisten kepada Kristus. Berdiri di dalam kebenaran, tidak kompromi dengan apapun. Kita harus berani, saudara, yang namanya membuang segala bentuk berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Yang menjadi penghalang bagi kita di dalam menyembah dan mengasihi Yesus. Berhala apa? Jangan pikir itu sebuah benda. Berhala-berhala itu adalah mungkin keegoisan kita. Mungkin itu adalah pengakuan kita. Mungkin itu karena kepandaian kita, kehebatan kita, kekayaan kita. Pengakuan daripada orang lain. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita yang menjadi berhala-berhala yang kemudian itu menjadi penghalang bagi kita untuk memuliakan Allah dan menyembah Yesus. Jadi di sini tidak sedang berbicara kaya atau miskin secara materi, tetapi kaya atau miskin di dalam kebenaran firman. Maka kita juga akan belajar dari gereja yang kedua secara cepat, yaitu gereja Philadelphia. Saudara, jemaat di Philadelphia juga mendapat celaan, tidak mendapat celaan. Tidak mendapat keberatan dari Yesus. Gereja ini juga adalah gereja yang kemudian dihibur oleh Kristus. Gereja yang kemudian juga mendapatkan bagian yang indah. Kita melihat di Philadelphia, saudara. Kota ini disebut dengan kota kasih persaudaraan. Lihat dulu nama-namanya ya, apa yang saya sebutkan. Karena ini mencerminkan tentang jemaatnya nanti, saudara, apa yang terjadi. Catatan sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kota Philadelphia itu dibangun oleh Attalus kedua yang bernama Philadelphus dan kemudian menamai kota itu Philadelphia. Saudara-saudara, arti daripada Philadelphia itu brotherly love, kota kasih persaudaraan. Ini sebuah penghormatan buat saudaranya yang bernama Emenes II yang pernah menjadi raja. Nah, saudara-saudara, ini adalah kota perdagangan juga yang sangat hebat. Juga menjadi pusat bisnis, juga pemasok mur, disebut dengan Athena kecil karena memang banyak penyembahan-penyembahan baik kepada dewa-dewi Yunani ataupun juga kepada kaisar. Sama, saudara-saudara. Dan kota ini adalah kota yang rentan karena kota ini adalah kota yang seringkali mengalami gempa bumi. Begitu gempa bumi yang hebat selalu hancur. Berulang kali itu terjadi. Kenapa, saudara? Saya harus mencantumkan tentang gempa bumi ini, Nah, saudara, ini nanti ada maksudnya. Ada maksudnya. Bahwa dengan keadaan seperti ini, saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan mengatakan, engkau setia di tengah penganiayaan. Saudara, bagi gereja kecil yang ada di Philadelphia, iman mereka kepada Kristus bukan saja membantu mereka menghadapi kesulitan pada waktu itu, tetapi juga menghadapi penganiayaan yang semakin hebat ke depannya. Jadi pada waktu itu sudah mengalami penganiayaan lebih depan lagi, lebih hebat lagi, saudara. Kota ini disebut sebagai kota kasih persaudaraan. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang ada di Philadelphia, kota ini menjadi kota yang tidak bersahabat bagi mereka. Mereka dimusuhi. Pintu rumah ibadah yang di sinagoge itu ditutup oleh orang-orang yang bernama Yahudi. Karena mereka adalah orang-orang yang memegang Judaisme. Sehingga orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka tidak boleh datang beribadah. Pintu sinagoge ditutup. Mereka diusir, tidak boleh bergabung di dalam ibadah yang diadakan di sinagoge. Itu yang terjadi. Paham ya, saudara ya? Ini ada jemaat, orang Yahudi, mereka percaya Yesus. Pada waktu mereka percaya Yesus, mereka mau ibadah, tapi ditolak. Nggak boleh karena kamu udah percaya Yesus. Yang menolak ini apakah percaya Yesus? Tidak percaya Yesus. Maka mereka dikucilkan. Ini yang terjadi dengan Philadelphia. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam bagian ini dengan memperkenalkan dirinya. Setiap Yesus berkata di ayat pertama, memperkenalkan dirinya selalu istimewa. Hari ini dia berkata kepada orang-orang Philadelphia, firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Perhatikan kata ini, memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka.
Aku tahu. Nah ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi saudara, di dalam bagian ini ketika kita membaca, ketika mereka tidak bisa ibadah, mereka dihalangi oleh ya sebangsanya lah, karena sesama orang Yahudi. Tetapi Kristus berkata, aku yang akan membukakan pintu. Jadi bukan di situ kamu akan beribadah. Tempat lain kamu bisa beribadah. Karena pintu yang aku buka supaya kamu bisa datang menyembah kepadaku. Pintu yang aku buka, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menutupnya. Kalau kalangan orang Yahudi, Judaisme, berani menutup pintu sinagoge supaya mereka yang percaya Yesus tidak bisa ibadah. Maka ketika Yesus membuka pintu gerejanya, tidak ada seorang pun yang menutup. Saudara, saya berharap saudara memahami ketika Tuhan berkata demikian. Karena saudara, pintu kasih Kristus itu selalu terbuka dan menjadi kekuatan dan perlindungan bagi mereka yang percaya kepadanya. Sekalipun kekuatan itu amat sangat terbatas, namun kasih karunia Kristus itu lebih daripada cukup untuk menopang mereka, khususnya di dalam menghadapi pergumulan. Saya dan saudara, ibadah di tempat ini, pintu selalu terbuka. Tidak ada seorang pun yang menghalangi saudara masuk, betul? Tidak ada satupun yang kemudian melarang saudara dari etnis apa, dari suku apa, dari daerah mana. Gereja ini tidak pernah menutup pintu untuk saudara. Semuanya dibuka. Untuk saudara bisa menyembah, menyanyikan puji-pujian, meninggikan Kristus. Terbuka lebar. Pertanyaan yang paling penting. Masalahnya bukan pintu gereja ini yang ditutup. Tetapi hati kita yang tertutup untuk Kristus. Itu persoalan yang paling menyedihkan. Pintu gereja terbuka tetapi hati jemaatnya yang tertutup. Disinilah saudara kita bisa belajar dari jemaat Philadelphia. Pintu gereja ditutup. Tapi pintu Kristus dibuka lebar-lebar. Hati mereka memang tidak bisa ibadah di tempat saudara-saudara mereka. Tetapi hati mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Disinilah saudara yang penting untuk kita belajar. Yang namanya saudara berkat buat kita. Memiliki yang namanya mentalitas sebagai seorang pemenang iman. Kemenangan ini menjadi sebuah tema yang ada di dalam kitab Wahyu. Bukan berarti kita sedang mencari keselamatan, bukan itu. Kita sudah beroleh keselamatan. Kita sudah beroleh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Maka kita wajib hidup, menghidupi anugerah itu di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara, kepada jemaat Smyrna Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah mahkota, bukan mahkota raja. Tapi ini adalah Stefanos, itu mahkota sebagai seorang pemenang. Kalau dia seorang atletik, dia akan mendapatkan mahkota juara. Mendapatkan hadiah kemenangan. Itu yang terjadi. Dan kepada orang-orang Philadelphia, Yesus berkata, ini perhatikan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru atau pilar di dalam bait suci Allahku. Tadi saudara ingat apa yang saya katakan, kenapa saya tuliskan keterangan kota Philadelphia sering terjadi gempa bumi. Bangunannya runtuh, dibangun lagi, gempa bumi lagi, runtuh. Tapi ketika Kristus berkata, kamu akan kujadikan soko guru, kamu akan kujadikan pilar-pilar kebenaran. Intinya begini, sekalipun dunia menggoncang kamu, sekalipun dunia menghambatmu, kamu akan tetap kujadikan pilar-pilar kebenaran. Jadi Kristus mengasihi jemaatnya untuk standing in the truth. Mengasihi jemaatnya untuk berdiri di dalam kebenaran. Kenapa? Karena hati mereka terbuka bagi Yesus. Hati mereka dipersembahkan kepada Kristus. Sehingga mereka standing on the truth. Penganiayaan macam apapun, kesusahan macam apapun, pergumulan macam apapun, mereka tetap berdiri teguh dan kokoh. Disinilah menjadi sebuah pergumulan bagi saya dan saudara. Dunia mungkin mencoba menjatuhkan iman kita di dalam hidup ini.
Tetapi saudara, kita harus berdiri teguh di dalam Kristus. Sekali lagi, banyak hal yang akan membuat kita runtuh di dalam iman kita. Mungkin tidak runtuh, tapi kita melakukan kompromi dengan dosa. Kompromi dengan apa yang ada supaya saudara selamat, supaya saudara tidak terjadi apa-apa. Saudara bisa saja, tapi saya boleh berkatakan saudara, ketika kita memilih untuk mengasihi Kristus dan mengabdikan diri kita kepada Kristus, maka tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Saat kita berdiri di atas firman-Nya yang tak pernah berubah, kita memiliki pondasi yang kokoh di dalam menghadapi apapun. Boleh dikeluarkan yang kalimat ini. Dalam pergumulan apapun saudara, Kristus akan menolong kita untuk kita berdiri sampai akhir. Seperti firman Tuhan yang berkata, di dunia ini kata Tuhan Yesus, kamu memang akan menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Satu hal yang indah bukan? Maka saudara, dunia mungkin berkata kita nggak berharga. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk membuktikan sebaliknya bahwa saya dan saudara berharga di mata Kristus. Kristus mati bagi kita justru saat kita dalam keadaan berdosa. Dunia mungkin berkata kepada kita adalah orang yang bodoh ketika mempercayai Yesus. Menjadi seorang Kristen, saudara dibodoh-bodohin. Tetapi Yesus berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah sumber daripada kebenaran. Maka saudara, biarlah dunia boleh mengatakan kita bodoh, tapi dalam Kristus kita mendapatkan kebenaran sejati. Dunia mungkin berkata kita menyia-nyiakan hidup kita, waktu kita hanya untuk mengikut Yesus, hanya untuk melayani Yesus. Tapi sesungguhnya Yesus sedang mempersiapkan kita untuk memasuki yang namanya perjamuan kekal bersamanya. Ini janji yang indah bukan? Maka saudara, ada 4 hal yang ingin saya simpulkan menjadi quote untuk saudara boleh ingat. Pertama saudara, perjalanan hidup kita ini adalah seperti layaknya kita sedang berlari dalam sebuah perlombaan. Saya pakai istilah ini walaupun kita nggak lari, maksudnya ya ngerti ya saudara, ini nggak benar-benar lari. Tapi hidup ini adalah ibaratnya seperti perlombaan. Saudara, setiap perlombaan itu selalu sulit, nggak ada perlombaan yang gampang. Bahkan perlombaan makan kerupuk pun itu sulit. Saudara pernah coba nggak perlombaan makan kerupuk? Sulit loh saudara. Kalau 17-an itu paling sulit makan kerupuk saudara. Nggak ada perlombaan yang gampang. Terlebih saudara, ketika kita akan tiba di garis akhir. Boleh kasih tampilkan di layar saudara, supaya teman-teman jemaat membaca. Terlebih saudara pada akhir. Kenapa saudara pada akhir itu kita merasa lelah, capek? Karena itu puncak daripada rasa capek. Benar nggak? Mendekati garis akhir itu rasanya capek banget. Tetapi berita baiknya adalah Yesus bersama dengan kita. Yesus tetap mau supaya kita tetap berlari di dalam perlombaan itu dengan benar dan tiba di garis akhir. Saya paham bahwa kita itu capek sekali dalam hidup. Benar ya saudara? Saya nggak tahu saudara merasa capek nggak dengan hidup ini? Capek kadang-kadang. Udah sekian lama ngurusi pasangan, ngurusi anak, ngurusi menantu, ngurusi apa? Aduh capek banget. Kadang-kadang mungkin saudara doa gini ya, aduh Tuhan kalau boleh cepat-cepat dipanggil Tuhan deh. Ada yang berdoa begitu, tapi kalau Tuhan, iya ayo cepat pulang. Gak mau disuruh pulang, malah minta bertambah usia. Aneh memang kita ini. Waktu menderita kepengen mati, diajak benar-benar dipanggil Tuhan, gak mau, minta ekstra. Saudara, saya tahu kita lelah, kita capek. Tapi Tuhan mau supaya kita tidak menyerah. Saat seperti ini kalau capek benar saudara, ingat ada Kristus di samping kita yang akan menuntun kita untuk tiba di garis akhir. Amin. Lihat sebelahmu dan katakan, jangan menyerah. Tiba di garis akhir. Lihat, tepuk tangan, jangan menyerah. Tiba di garis akhir. Biar semangat gitu loh ya, nanti kalau ketemu, iya aku dikasih semangat oleh kamu. Ingat wajahnya, bila perlu difoto. Hari ini saudara diingatkan, jangan menyerah. Siapa yang ngomong sama saudara catat ya. Yang kedua, saudara, saya dan saudara menyadari bahwa kita tidak sempurna. Benar-benar kita tidak sempurna. Tetapi saudara-saudara, inilah yang akan mendorong kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Kristus yang adalah sempurna.
Kita memahami saudara bahwa kuasa Allah lah yang menentukan masa depan hidup kita. Bukan kita. Sekali lagi hanya kuasa Allah yang akan memegang segala masa depan kita. Keselamatan, pujian darinya tidak didasarkan kepada hal-hal yang besar yang kita lakukan. Mungkin pelayanan saudara, sumbangan saudara, pengabdian saudara kepada gereja ini, bukan itu hitungan daripada Tuhan. Tapi yang Tuhan hitung sesungguhnya adalah kesetiaan kita. Hal-hal besar yang telah Yesus lakukan itulah yang menjadi kebanggaan kita. Saudara-saudara, yang Yesus minta adalah kesetiaan kita dengan kerendahan hati untuk menaati dan melakukan firman. Apapun, memang melakukan firman sangat susah, tetapi saya percaya bersama dengan Roh Kudus kita akan bisa. Amin. Ketiga, saudara, ketidaksempurnaan di dalam diri kita. Jangan pernah menjadi excuse di dalam perjalanan iman saudara. Seringkali kita excuse karena kita merasa lemah. Terkadang kita itu mencari-cari alasan untuk apa yang tidak kita miliki. Tetapi kita gagal untuk mengizinkan Tuhan menggunakan apa yang kita miliki. Kita selalu memikirkan nggak punya. Selalu dipikirin. Dia orang itu punya ini, orang itu punya ini, dia sudah punya itu, dia sudah mencapai itu. Saya belum, saya kepengen punya ini, saya kepengen menggapai ini, saya ingin mencapai situ. Semakin saudara memikirkan yang tidak punya, saudara semakin stres. Betul? Jadi jangan memikirkan yang gak punya. Pikirin saja yang punya. Karena Tuhan mau apa yang punya itulah yang akan diperkenan Tuhan untuk kita persembahkan. Masalahnya bukan kaya atau miskin. Tetapi hati yang dipersembahkan kepada Kristus. Peran saya dan saudara hanya tetap belajar setia dan taat sampai akhir. Terakhir, kemampuan kita yang terbesar itu bukanlah kekuatan kita, melainkan iman kita. Jadi kalau saudara bisa melakukan apa-apa sampai hari ini, itu karena iman kita kepada Kristus. Bukan karena pengalaman dan kehebatan saudara. Semua adalah anugerah. Bukan kemampuan kita, melainkan kesediaan kita untuk melayani Kristus. Ini hal yang indah. Sehingga saudara-saudara apapun yang saat ini saudara alami, belajarlah pertama untuk tidak kompromi dengan apapun, terutama dosa. Belajarlah untuk standing in the truth. Saudara lelah, capek, paham. Saya juga mengalami kelelahan dan rasa capek yang amat sangat. Bukan capek fisik ya, bukan capek fisik. Tapi banyak hal yang kadang-kadang kita mengatakan Tuhan, cepatlah ambil. Tapi saudara, Tuhan menginginkan kita masih diberi kesempatan. Artinya, let's do it. Ayo lakukan, berarti masih ada tanggung jawab yang harus kita tuntaskan. Sekali lagi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi lihat temanmu tadi yang sudah saudara foto dan katakan, setia sampai akhir ya. Yuk katakan, setia sampai akhir. Lihat wajahnya dan katakan, setia sampai akhir. Amin. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, firman yang indah. Ketika jemaat Smyrna dan Philadelphia di dalam kemiskinan mereka, di tengah penganiayaan mereka, justru Engkau memuji mereka karena kesetiaan mereka. Mereka boleh menjalani kehidupan walaupun menderita amat sangat, tapi mereka boleh setia sampai akhir. Mereka setia sampai akhir dan Engkau memberikan pujian. Tuhan, kami yang hidup di zaman ini, kami tidak pernah tahu kapan kami dipanggil oleh Tuhan. Kami tidak pernah mengetahui seberapa waktu yang masih ada di dalam kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tapi satu hal hari ini firman-Mu berkata kepada kami, untuk kami melanjutkan perjalanan iman kami, menjalani perlombaan kehidupan ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi Engkau hadir di sisi kami, berjalan bersama kami, sehingga kami boleh tiba di garis akhir. Dan kami boleh mendengar suara-Mu yang indah. Mari masuklah hamba-Ku yang setia. Tuhan, jadikan kami ini pilar-pilar kebenaran rohani. Sekalipun dunia akan menjatuhkan kami, mengajak kami untuk berkompromi dengan dosa, tetapi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami standing on the truth. Kami berdiri di dalam kebenaran. Karena itulah yang akan menyukakan hati Tuhan. Berkati kami semua. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur.
Amin.